Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku yang baru pertama kali. Nama aku Dana. Kali ini aku akan membagikan setting atau layout template dari Hobonichi Wix yang aku udah beli kemarin. Nah, di sini aku pakai covernya, pakai yang tahun lalu, masih ada stiker-stikernya, nggak aku hilangin, memang gini aja. Terus aku tambah buat pengikat bukunya, rubber bandnya aku buat sendiri. Sini ada inisial nama aku. Kita langsung aja ya. Ini juga aku pakai pulpennya, pulpen yang kemarin, freebies yang kemarin, warnanya coklat dan biru, cocok sama covernya ini. Oke. Untuk halaman pertamanya aku skip aja ya karena ada fotoku. Nah, di sini masih polos. Aku nggak kasih stiker apapun di depannya sini karena aku lebih suka yang simple. Terus di bagian ini, di sini ada tahun 2024, 2023 sama 2025. Rencana aku bakal kasih tanggal-tanggalnya highlighter untuk tanggal-tanggal penting, dan aku tulis di bagian sini juga. Terus untuk yang 2023 aku juga bakalan tulis tanggal-tanggal libur nasional gitu, supaya ada perbandingannya, atau kalau enggak libur yang dari kerjaanku kemarin. Terus 2025 ini mungkin bakalan aku highlighter tanggal-tanggal khususnya, tapi belum tahu juga. Ke halaman berikutnya. Nah, ini halaman yang aku pakai buat tracker. Ini yearly page ya. Rencana sih udah aku kasih simbol-simbol kayak gini untuk trackernya, tapi kalian bisa kasih icon tersendiri, atau kalian bisa tentuin sendiri bagian ini tuh buat apa. Di sini ada garisnya kayak gini ya, jadi ada baris-barisnya gitu. Terus di bagian sini rencana mau aku pakai buat tracker jam masuk aku kerja, itu penting. Terus lanjut lagi, kita masuk ke bagian monthly page-nya. Nah, sebenarnya monthly page-nya itu dari Desember, tapi yang Desember nggak aku liatin karena udah ada beberapa tulisannya, jadi aku liatin yang masih kosong aja. Di bagian sini bawah bulan Januarinya itu aku kasih tulisan holiday, ini libur nasional, entah itu cuti bersama ataupun yang benar-benar liburnya. Terus bagian sini aku kasih sleep tracker. Ini ada angka 4, 5, 6, 7 itu jamnya. Jadi ketika nanti aku tidur sekitar 4 jam atau 5 jam, 6 jam, itu nanti aku kasih titik di sini. Nah, ini udah aku tanggalin dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Ini aku lihat di salah satu postingan di IG, itu ada yang pakai model kayak gini dan aku pengen coba. Terus di bagian sini ada notes-nya. Di sini nanti aku tulis catatan khusus. Biasanya kalau misal di sini udah penuh, ada satu tanggal yang tapi kegiatannya itu banyak, nanti aku tulis juga di bagian sini. Jadi nggak bakal lupa. Terus kita masuk ke weekly page-nya. Oke, di sini udah ada tulisannya ya, tapi nggak apa-apa. Nah, di bagian ini dia tuh polos ya, kotak-kotaknya ini dia tuh dari page sebelumnya. Nah, ini dimulainya dari November, Desember ya. Jadi ada 1 bulan gitu, Desember di 2023. Bisa kalian pakai untuk setting awal gitu, apakah dalam 1 bulan itu trial gitu ya, 1 bulan itu kalian berhasil pakai template itu apa enggak. Kalau misalnya berhasil, kalian bisa terusin ke bulan-bulan selanjutnya. Tapi kalau misalnya nggak berhasil atau kurang tepat buat kamu masih bisa buat cari referensi lain supaya template kamu sesuai dengan kebutuhan kamu.
Nah, rencananya di bagian sini itu aku akan tulis today. Today ini adalah sekumpulan tugas atau task minggu ini yang bisa aku selesaiin. Jadi di bagian sini this week itu ada beberapa tugas yang bakalan aku tulis untuk minggu ini. Kemudian kalau misalnya tugas ini berhasil aku kerjain, itu aku tulis di sini tanggalnya kapan. Nah, kemudian yang bagian sini aku tulis buat meal tracker. Di tahun lalu pun juga aku udah mulai pakai meal tracker. Jadi nanti aku akan nulis menu makanan yang aku makan saat sarapan, makan siang, dan juga makan malam. Dan tambah lagi juga snack yang aku makan. Kenapa aku pakai meal tracker ya? Karena aku pengen tahu aja sih dalam seminggu itu aku makan makanan yang sama itu berapa kali. Kayak gitu. Nah, di sini aku tulis untuk event ya. Jadi untuk janjian atau acara-acara khusus yang tidak tercover di depan tadi dan yang di bagian bawah tadi, aku tulis di sini. Biasanya sih buat aku nulis ini ya, ngajar les, kemudian ada punya suamiku juga aku tulis di sini. Nah, bagian sini aku tulis untuk habit tracker dalam seminggu. Ini bisa berubah-berubah ya habit trackernya, tergantung apa yang mau kamu tulis aja. Kalau di sini ada skincare AM berarti skincare pagi. Nanti kalau misalnya aku lakuin tinggal dicentang aja. No snack, journal, reading, dan watching. Reading ini reading buku, dan watching itu bisa watching movie ataupun watching series kayak drama kayak gitulah. Nah, this week ini isinya adalah tugas-tugas yang minggu ini aku mau selesaiin. Terus di bawahnya ini ada note dan juga next week. Ini aku tulis buat catatan-catatan khusus atau tugas-tugas yang mau aku lakukan di minggu depan. Biar nggak lupa, aku tulis di sini dulu ketika aku belum menyeting atau membuat layoutnya untuk minggu yang berikutnya. Jadi aku tampung di sini dulu. Gitu. Nah, ini penboardnya. Ini penboard yang kemarin aku juga beli. Terus lanjut lagi ya. Aku mau bikin videonya nggak terlalu lama ya, karena ada beberapa komentar dari temanku kalau video yang kemarin itu terlalu lama. Jadi aku mau buat video ini sesingkat mungkin, tapi cukup memberikan penjelasan untuk kalian. Nah, langsung di bagian notes ini, di sini kalian bisa tuliskan sebelah sini itu page-nya, halaman berapa, dan di sini itu judulnya. Kalian mau kasih judul apa? Karena setelah bagian notes ini kalian akan menemui kalian akan mendapatkan blank page, halaman kosong yang bisa kalian tulis, dan itu jumlahnya banyak banget, ada 217 kalau nggak salah. Nah, kalian bisa tulis macam-macam, tapi kalau settinganku seperti ini. Jadi di bagian halaman pertama itu ada cycle, nanti aku tunjukin semuanya. Terus di bagian 2 ada eating. Yang 3, halaman ketiga ada adulting log. Terus di halaman 4 ada reading books. Di halaman 5 ada watching movies or series. Dan yang halaman ke-6 ada account log. Kita ke bagian yang pertama dulu ya, halaman pertama. Nah, ini aku juga nyari di IG. Jadi ini bukan murni buatanku sendiri, tapi aku cari referensinya di IG dan aku sesuai dengan kebutuhanku sendiri. Nah, cycle ini maksudnya adalah height ya. Heightku, aku pengen dalam 1 tahun itu aku mau men-tracker period aku atau height aku itu lancar atau enggak, atau mundur atau maju kayak gitu. Jadi nanti setiap aku height itu nanti aku kasih tanda, misalnya aku arsir atau aku centang kayak gitu. Ini Januari bulannya ya sampai Desember, dan ini adalah tanggalnya. Kemudian di bagian notes ini rencana aku mau kasih catatan, mungkin semacam simptom atau gejala-gejala yang aku alami selama haid, atau mungkin sakit yang aku alami. Nah, di bagian eating ini juga jadi satu sama yang cycle-nya ini, ada di salah satu postingan IG juga.
ini lucu banget dan bukan lucu sih, maksudnya menarik buat aku belum pernah mencoba ini. Nah ini juga bagian bulannya dari Januari sampai Desember, walaupun tadi weekly-nya itu dimulai dari Desember, tapi officially aku mungkin akan pakai semua trackernya itu di Januari kayak gitu. Jadi yang Desember itu hanya buat trial settingan atau setupnya yang bulan itu, yang mungkin kemungkinannya nanti akan aku pakai. Nah ini di bagian eating ini maksudnya adalah aku udah kasih keterangan ini. Jadi kalau misalnya aku makan masakan rumah itu aku kasih tanda seperti ini. Kalau nanti fast food itu pakai tanda ini, dan kalau restoran pakai tanda ini. Nah nanti aku nge-trackernya itu kalau misalnya dalam sehari itu aku ke fast food stall gitu 1 kali, nah itu yang akan aku tulis. Kalau misalnya nanti dalam 1 hari itu aku ke restoran sama ke fast food, nanti salah satu yang aku tulis. Tapi kalau misalnya dalam sehari itu aku hanya makan di rumah, ya udah aku tandain yang homemade ini. Lanjut lagi, ini ada adulting log. Nah ini tugas-tugas yang aku kerjain selama periodenya tuh bulanan. Jadi bukan kayak yang di weekly tadi. Kalau di weekly itu kan harian ya, bisa dikerjainnya tuh per hari, tiap hari. Tapi kalau ini aku kerjainnya tuh bulanan, kayak bedroom cleaning, toothbrush changing, motorcycle service. Misalnya service motor itu kan biasanya 2 bulan sekali. Nah ini nanti aku tandain di sini. Terus misalnya sickness, wifi paying, nanti ada tambahan lagi. Jadi masih sisa banyak ya, bisa ditambahin yang lain. Terus readingnya, nah ini yang belum berhasil aku capai di bulan-bulan kemarin itu adalah reading tracker. Nah di reading tracker ini cuma simple ya, aku kasih tanggal mulainya, kemudian judul bukunya apa, dan tanggal selesainya itu kapan. Ini sama juga kayak yang di watching movies or series, ini juga sama, ada tanggal mulai, ada judul film atau series, dan tanggal selesainya. Dan yang terakhir di blank space-nya ini, blank space atau blank page-nya ini, aku kasih account log. Tapi account log di sini bukan yang pribadi banget, kayak misalnya PIN ATM atau password email itu aku taruh di Hobonichi yang original, yang satunya. Nah di sini hanya untuk account-account yang aku pakai di kerjaan aku, kayak email kerja ataupun akun-akun yang berkaitan dengan kerjaan aku, supaya nggak lupa. Terus, nah setelah semua tracker tadi dan tracker ini yang terakhir, ini adalah tracker bulanan ya. Jadi setiap bulan nanti aku akan bikin tracker seperti ini. Ini juga bisa berubah ya. Kalian bisa cari referensinya di IG ataupun YouTube juga bisa. Ini hanya yang aku butuhin aja. Jadi setiap bulannya aku akan buat seperti ini. Terus di bagian yang kosong, ya memang semuanya kosong sih. Di bagian sini ini udah ada tanggalnya ya, Monday January 1st. Ini nanti aku akan tulis kegiatan-kegiatan aku sebelum nantinya aku pindah ke originalnya. Jadi di sini karena ini tuh kemungkinan bakalan aku bawa terus. Jadi aku akan nulisnya di sini apa aja kejadian di hari itu atau apa aja pengeluaran aku di hari itu nanti aku tulis di sini. Terus ini masih banyak ya, jadi kalian bakalan dapat banyak banget blank pages untuk Hobonichi yang week ini. Tapi kalau kalian nggak pengen yang terlalu banyak, kalian bisa pilih yang biasa tuh ya. Nah ini di bagian favoritnya belum aku tentuin, tapi kan di sini udah ada panduannya ya, bisa dikasih apa aja. Terus di bagian my 100 ini baru aja aku pikirin apa yang mau aku masukin di sini, dan aku kepikiran untuk memasukkan
tempat baru yang pertama kali dikunjungi dalam 1 tahun ini. Jadi nanti kalau misalnya aku baru keluar sama teman, sama suami di suatu tempat yang baru, nah itu nanti aku tulis di sini. Jadi nanti aku mau lihat dalam 1 tahun itu aku udah berapa kali mengunjungi tempat baru di seluruh Indonesia. Mungkin enggak sih, mungkin di deket-deket rumah aja kayak gitu, atau di luar kota lah, di kota tetangga atau di mana gitu ya. Nah ini juga belum aku isi, udah cuma itu aja sih rencana atau setup untuk Hobonichi 2024 ini. Aku nggak tahu lagi, mungkin suatu saat di 1 tahun ini akan nambah tracker atau enggak, kita lihat aja. Namanya juga planner, journaling, itu bisa berubah. Sebelum kalian nentuin, itu kalian bisa cari di berbagai macam referensi, baik itu di YouTube ataupun Instagram, dan kalian sesuaiin sendiri dengan kebutuhan kalian. Jadi belum tentu juga apa yang aku tulis ini bisa cocok dengan kalian. Jadi tetap harus milih-milih lagi mana yang cocok, atau kalian mau mencoba diri kalian dengan hal-hal baru, tracker baru, itu juga bisa. Oke, sekian video hari ini. Maaf ya kalau misalnya masih agak lama. Aku mencoba untuk mempersingkat video ini. Oke, see you next time. See you for other videos. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, boleh komen, like, ataupun share juga. Sip.